Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dalam masa pandemi ini Tuhan selalu memberi kepada kita kekuatan untuk tetap berkarya dengan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita terus menyambut kasih karunia Allah dalam kehidupan kita dengan terus tetap tekun dan setia mengasihinya, setia dalam bersyukur dan berdoa. Ibadah doa dapat terjadi karena kasih kemurahan Allah kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Sebab sungguh saat ini kita berbahagia mempunyai Allah yang maha sempurna kasih dan karyanya dalam hidup kita. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berbahagia saat ini, sebab kasih Tuhan melimpah dan memenuhi hati kami, sungguh membuat kami dipenuhi kebahagiaan. Hanya di dalam Tuhan saja kami beroleh damai sejahtera sorgawi yang tidak dapat dibeli oleh apapun, karena kami tidak akan pernah mampu membelinya, dan oleh kemurahan Tuhan sajalah kami beroleh karunia-Mu. Sungguh Tuhan, dunia ini tidak dapat memberi kebahagiaan hidup sejati kepada kami, hanya kasih Tuhan yang membuat kami hidup dan hidup untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau ku jadi damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih dan rahmat, sungguh kami patut mengucap syukur. Sebab hanya oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai dengan saat ini. Maka Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkuasa menolong kami, menyucikan hati, pikiran, dan jiwa kami, dan memberkati kami dengan firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat yang ke-30. Ibrani 11 ayat yang ke-30 saya akan membacakannya untuk saudara. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini atas kehendak Allah? Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu mengaminkan? Amin bukan ya? Amin. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini atas kehendak Allah. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya bertemu dengan sahabat saya yang sudah 54 tahun. Kami tidak pernah bertemu, kami berpisah sejak kami lulus SD. Dan kami sekolah di SDK Sang Timur Pasuruan. Secara tidak kebetulan, saya memberikan komentar pada postingan dari Pendeta Nathanael Sigit bahwa saat itu beliaunya bersama-sama dengan teman saya ini. Saya tidak tahu bahwa dia itu teman saya. Tapi saya setelah memberi komentar dalam postingannya, lalu sang pendeta ini berkata kepada saya, Bu Eti, apakah ibu mengenal Bu Ida? Saya bertanya, apakah dia adalah salah satu putri dari Dr. Imam almarhum? Oh betul katanya. Ya Tuhan, itu teman saya. Teman saya yang sudah kita berpisah 54 tahun yang lalu. Luar biasa. Tuhan mempertemukan kami dengan caranya yang ajaib. Itu sungguh luar biasa. Tidak pernah terpikirkan satu kali pun, sedikit pun, bahwa saya bertemu dengan dia. Itulah kalau Tuhan menghendaki terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami bertemu, kami bersuka cita. Tuhan mempertemukan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11:30 berbicara tentang runtuhnya tembok Yeriko. Jika kita membaca di dalam Yosua 6 ayat yang kedua, Yosua 6 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Karena Allah menghendakinya, maka runtuhlah tembok Yeriko. Artinya Allah menghendakinya. Tetapi runtuhnya tembok Yeriko ada peran serta bangsa Israel. Allah berfirman kepada Yosua bahwa akan menyerahkan tembok Yeriko kepada bangsa Israel dengan syarat. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka harus menyucikan dirinya. Mereka harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mengkuduskan dirinya di hadapan Tuhan. Maka Allah berfirman, kelilingilah tembok Yeriko ini setiap hari 1 kali. Di depan adalah para prajurit
Di barisan kedua ada 7 imam yang membawa sangkakala tanduk domba. Dan di belakang imam itu maka mereka yang pembawa tabut Tuhan. Dan mereka mengelilingi tembok Yeriko setiap 1 hari 1 kali. Dan setelah mereka mengelilinginya, mereka kembali ke perkemahannya masing-masing. 1 hari 1 kali. Maka dilakukanlah oleh bangsa Israel perintah Tuhan itu. Dengan mereka tidak berbantah-bantah, tidak ada sungut-sungut di dalamnya. Mereka tidak menanyakan kenapa perintah Tuhan ini kok aneh, kok nyeleneh. Tidak ada. Mereka menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Begitulah yang terjadi. Hari pertama mereka mengelilingi tembok Yeriko. Dan sangkakala tanduk domba dibunyikan, sementara semuanya harus diam. Tidak ada satupun yang boleh bersuara. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Seperti itu yang dilakukan. Tetapi ada pada hari yang ke-7 Tuhan Allah berfirman, kelilingilah tembok Yeriko 7 kali. Perintah yang sangat melelahkan Bapak Ibu. Tetapi itulah perintah Tuhan. Dan mereka mengelilingi tembok Yeriko pada hari yang ke-7 sebanyak 7 kali. Dan sangkakala tanduk domba pun dibunyikan 7 kali. Maka Yosua berpesan kepada bangsa Israel. Pada hari yang ke-7, saat sangkakala tanduk domba dibunyikan dengan panjang sekali, aku akan berkata kepadamu, bersoraklah, dan kamu harus bersorak. Bangsa Israel melakukannya. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu 7 kali peniup sangkakala tanduk domba ini, pada pas yang ke-7 kalinya, maka Yosua berkata, bersoraklah. Bangsa Israel bersorak dengan gegap gempita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Tembok Yeriko yang tingginya 14 meter dan tebalnya 6 meter itu roboh. Luar biasa. Karena bangsa Israel percaya bahwa Allah setia pada janjinya. Dan mereka melakukan perintah Tuhan. Inilah yang penting. Mereka mengimani perintah Tuhan dan melakukannya. Ini yang penting. Penyertaan Tuhan saat mereka menyeberangi sungai Yordan menambah iman. Maka mereka makin taat akan perintah Tuhan. Mereka semua sehati, sejiwa, sepikir di dalam melakukan firman Tuhan. Saat mereka keluar dari sungai Yordan dan mereka harus menghadapi tembok Yeriko, mereka semakin kuat dalam iman percaya mereka. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan mereka melakukan firman Tuhan saat mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sehingga tembok itu menjadi roboh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di awal saya menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan kita mengaminkan itu ya, bahwa Allah yang menghendakinya. Iman dan tindakan adalah perbuatan nyata, harus nyata. Jikalau kita cuma beriman, tetapi kita tidak melakukan iman kita dengan perbuatan nyata kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sia-sia. Sia-sia. Ya, bahwa kita ingat bahwa semuanya yang terjadi dengan iman kita itu harus dilakukan disertai dengan perbuatan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
membaca bersama-sama dari Yakobus 2 ayat yang ke-22 akan menutup renungan pada saat ini. Yakobus 2 ayat 22, demikian bunyinya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekali lagi, kamu lihat bahwa iman bekerja bersama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Selamat melakukan iman kita dengan perbuatan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ingatlah bahwa Allah yang kita sembah, yang kita puji, kita muliakan, setiap tarikan nafas kehidupan kita, setia pada janjinya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Maka kami akan terus belajar. Tidak hanya merenungkan firman-Mu, kami akan terus belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, sehingga iman dan perbuatan kami semakin bertumbuh dan nyata, dan hidup kami boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Biar firman-Mu akan terus tetap bertahta dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus menolong kami. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita menyanyi dan mengimani pujian, Ku tahu Tuhan dengar sembahyangku. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu kami dapat bersekutu bersama-sama. Saat ini kami menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya dalam masa pandemi sekarang. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya baik dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan tegas dalam menangani kondisi pandemi saat ini. Tolong bangsa dan negara kami ya Tuhan, ampuni bangsa dan negara kami, berikanlah kasih dan damai sejahtera agar bangsa dan negara kami dapat tetap bersatu, bersama-sama mengatasi situasi sulit saat ini. Berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi mereka yang berjuang untuk dapat bangkit dari kesulitan mereka. Banyak di antara mereka yang menganggur akibat di PHK dari tempat mereka bekerja, sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ada banyak orang yang berjuang untuk dapat sembuh dari virus corona ini. Berikanlah kesehatan dan semangat bagi para dokter dan tim medis yang berjuang merawat mereka yang terkena virus corona. Berkati juga untuk proses pembuatan vaksin corona yang sedang dilakukan saat ini, sehingga vaksin tersebut dapat segera tersedia dan Tuhan tolong dalam proses vaksinasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga bangsa dan negara kami dapat bangkit kembali menata perekonomian dengan baik.
Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik, agar kami dapat terhindar dari virus corona ini. Kami juga berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember mendatang. Tolong Tuhan berikan keamanan dan ketertiban, agar pilkada tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Berikan kami hikmat untuk dapat memilih pemimpin yang jujur, takut akan Tuhan, dan dapat membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Mojokerto, dalam masa pandemi sekarang, yang belum memungkinkan kami dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat beribadah melalui online atau media sosial. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memelihara kehidupan rohani kami, baik melalui persekutuan pribadi, keluarga, maupun kebaktian yang dilakukan secara online. Meskipun kami tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi kami tetap memelihara persekutuan dengan Engkau, sehingga kami semakin bertumbuh dan semakin mengenal-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap jemaat GKI Mojokerto maupun simpatisan, berikan kesehatan yang baik, Tuhan cukupkan kebutuhan ekonomi mereka, dan Tuhan menolong setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Mampukan gereja kami Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat baik bagi jemaat, simpatisan maupun bagi masyarakat di sekitar kami. Jika Tuhan izinkan kami untuk dapat beribadah kembali, tolong Tuhan berkati untuk rencana ibadah onsite terbatas yang akan dilaksanakan bulan Desember mendatang. Tuhan berkati setiap persiapannya, Tuhan berkati jemaat, penatua, aktivis maupun pendeta yang akan menyampaikan firman, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi berkat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati para karyawan gereja kami yang sudah memelihara gedung gereja ini, baik yang di Gama, Lawu, maupun di Pacet, berkati kesehatan dan keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Bapa untuk memohon perlindungan-Mu bagi teman-teman, saudara, orang-orang tua kami, para lansia. Pandemi ini menempatkan mereka ke dalam situasi yang berisiko untuk mengalami penurunan kondisi kesehatan. Kami mohon kepadamu Bapa, sebagai penguasa dari semua penyakit dan sebagai penguasa dari tubuh anak-anak-Mu, sekiranya Engkau berkenan untuk menjauhkan segala sakit dan penyakit, menguatkan tubuh yang lemah, dan memulihkan hati yang gundah. Bapa, kami mau berdoa untuk Ibu Hermanus, Bapak Budi Sayogya, Bapak Lewi Sunjoyo, Bapak dan Ibu Ronald Cara, Ibu Arifin, Ibu Dewi Astuti, Bapak Suherianto, Ibu Megahati, Ibu Saluki Dwi, Ibu Mince, Ibu Tias Lugit, Ibu Malia Jasu, Ibu Juliana Freddy, Saudari Rizky, dan Saudara Kevin. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Bapak. Engkau yang mengerti segala perasaan mereka, segala kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan mereka. Hadirlah di dalam hati mereka, Bapa, sehingga mereka bisa kembali merasakan sukacita di dalam lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku tahu Tuhan dengar sembayangku.
pada saat ini kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada di GKI Mojokerto ini. Tuhan, kami berdoa untuk komisi anak, komisi pemuda remaja, komisi dewasa, komisi lansia, komisi pembinaan fungsionaris, komisi musik gereja, panitia Bajem Pacet, dan komisi-komisi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan, pada tahun 2020 ini banyak program yang dilaksanakan oleh komisi-komisi ini tidak secara maksimal. Tapi ada juga program-program yang dilaksanakan melalui online Tuhan karena situasi pandemi COVID-19 di negara kami. Apa yang sudah dilaksanakan kiranya semuanya itu hanya mengarah dan bertujuan untuk menguatkan iman jemaat-Mu dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah menyatakan kesanggupannya menjadi pengurus di dalam komisi-komisi yang ada. Tuhan, pada tahun 2021 ini masing-masing komisi sudah menyiapkan programnya dan akan disahkan anggaran dan program itu pada raker yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November yang akan datang. Kami berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya turut campur tangan, supaya apapun yang kami programkan merupakan keputusan yang baik yang hanya datang dari Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Mojokerto. Berkatilah kesehatannya, berkati kesehatan seluruh keluarganya, berkati pelayanannya ya Tuhan, agar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel Dian Pramana. Berikan dia kesehatan yang baik, berkati pelayanannya Tuhan dimanapun dia melayani. Berkati juga kesehatan Ibu Lady, anak Galen dan anak Given yang masih kecil, sehingga dapat mendukung pelayanan Bapak Pendeta Samuel dengan baik pula. Berkati pendidikan putra-putranya, berikan dia kepandian yang datang dari Tuhan, dan berikan dia kesehatan yang baik ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Simon Pilantropa. Tuhan kiranya memberkati kesehatannya. Berkatilah pelayanannya dimanapun dia berada. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan imannya, bahkan mengaku Tuhan sebagai juru selamatnya. Berkati pula Ibu Simon dengan putra-putrinya dengan kesehatan yang baik, sehingga dapat mendukung pelayanan Bapak Pendeta Simon. Berkati pendidikan putra-putrinya yang masih menempuh pendidikan, berkati putra-putrinya yang sudah bekerja. Tuhan kira selalu lindungi, jadikanlah putra-putrinya anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan, apapun yang menjadi rencana putra-putrinya, Tuhan kiranya turut campur tangan, berikan dia indah tepat pada waktunya. Tuhan,
lindungilah keluarga Bapak Pendeta Samuel Dian Pramana dan Bapak Pendeta Simon Pilantropa. Jauhkan dari segala mara dan bahaya. Berkati pelayanannya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada akhirnya ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan tim pencarian pendeta GKI Mojokerto ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap karya kami, sebab kami melayani Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah ya Tuhan yang memberi dan mengambil. Engkau yang berkuasa memberi dan mengambil. Engkaulah yang berkuasa atas semuanya. Makanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Berkatilah dengan hikmat surgawi, sehingga tim pencarian pendeta GKI Mojokerto ini dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menghadirkan sosok seorang pendeta untuk boleh memimpin kembali jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong GKI Mojokerto ini terus berkarya untuk memberikan yang terbaik, melayani orang-orang jemaat Tuhan, karena Tuhanlah Sang Kepala Gereja kami. Kami mempercayakan tim pencarian pendeta ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada mereka rasa untuk saling berbagi, untuk sehati, sepikir, sejiwa, di dalam berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah mendengarkan doa syafaat kami, Tuhanlah juga yang akan mengabulkannya. Sebab kami memohonnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan kami akan terus belajar mengasihi-Mu lebih dari hidup kami ini.